Itu jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya foto. Buat apa foto-foto? Nggak ada manfaatnya. Ya foto-foto, nggak ada manfaatnya. Buat antum nggak ada manfaat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tanya jawab di kajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala. Nah, teman-teman, jadi ada pertanyaan dari jamaah yaitu tentang terkait bagaimana kita menyikapi yaitu tentang sikap keras terhadap orang non-muslim ataupun orang kafir. Nah, teman-teman, jadi di dalam agama Islam kita tidak boleh bersikap keras terhadap tetangga kita walaupun tetangga kita itu adalah orang non-muslim ataupun orang kafir. Kecuali kafir harbi. Nah, teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah yaitu tentang terkait sikap keras terhadap orang kafir. Bagaimana penjelasan dari beliau? Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan sikap keras kepada orang kafir? Keras kepada orang kafir, kepada yang pertama kali kepada orang-orang kafir harbi. Tahu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam. Itu jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya foto-foto. Buat apa foto-foto? Nggak ada manfaatnya. Ya foto-foto, nggak ada manfaatnya. Buat antum nggak ada manfaat. Iya. Yang penting dengar pengajian antum catat, antum amalkan, itu manfaat. Iya. Kalau foto-foto nggak ada manfaatnya. Ini pengajian ini dakwah, bukan artis. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan foto-foto. Jadi kayak orang udik ya, norak gitu. Foto, la haula wa la quwwata illa billah. Antum dengarkan, catat, amalkan, manfaat buat dunia akhirat. Nanti kalau antum foto-foto antum pajang di rumah, malaikat rahmat nggak masuk ke rumah antum. Rugi nanti antum. Rugi nanti. Jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya. Jadi kembali pertanyaan ini, keras kepada orang kafir itu gimana? Keras kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir yang nggak memerangi kaum muslimin, disuruh kita berlaku adil. Nah ini ya. Nggak boleh kita bersikap, bahkan kita dakwahkan. Iya, Ustaz. Hatta kafir harbi sebelum perang kita dakwahkan dulu. Nabi mendakwakan dulu. Kalau mereka nggak mau dakwahkan masuk Islam, diperangi. Adapun kafir seperti tetangga kita, ya, kita mau orang kafir, ya bukan keras pada mereka, tidak. Artinya sikap kita tetap punya sikap, gitu. Nggak ikut perayaan mereka, nggak menghormati mereka, nggak ikut acara mereka, nggak mengikuti keyakinan mereka. Kita punya sikap. Betul, iya. Muamalah boleh, tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib tidak boleh. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bersahabat kecuali orang beriman saja. Dan jangan makan makanan orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang makan orang-orang yang baik, yang soleh, biar barokah kita ngundang makan itu. Jangan orang-orang yang jahat yang diundang makan. Atau ahlul bidah yang diundang. Orang soleh yang diundang. Barokah. Maka jadikan teman itu orang yang beriman. Karena apa? Agamanya seseorang tergantung dari apa? Temannya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Seorang itu agama tergantung temannya, maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Maka yang dimaksud keras itu artinya keras kepada kafir harbi. Adapun kafir kepada yang tetangga kita atau mungkin orang tuanya kafir. Kalau orang tua kafir apa keras kita? Tidak, kecuali kalau dia memerangi kaum muslimin di medan perang. Kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam kali bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dakwahkan orang-orang kafir kita dengan cara yang baik. Kalau dia tetangga kita kafir, punya hak apa? Hak tetangga dia. Kalau dia muslim punya dua, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia sanak kerabat kita punya hak tiga, hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau dia kafir punya satu hak tetangga. Kalau dia sakit kita tengok dia. Kalau dia susah kita bantu. Tapi dakwah tetap. Dakwah apa? Supaya dia masuk Islam. Terus dakwah. Nabi juga pernah menyenguk
orang kafir, orang Yahudi ya. Orang kafir sakit. Masya Allah. Kemudian Nabi jenguk. Iya. Apa Nabi lihat? Enggak, Nabi jenguk, Nabi dakwakan. Kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam akan menyelamatkan kamu nanti dari api neraka. Orang ini lihat, ini Yahudi ini. Lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam dia. Nabi jenguk orang sakit, orang Yahudi sakit, Nabi dakwakan supaya dia masuk Islam. Maka antum begitu, dakwakan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tentang yaitu bagaimana kita ini bermuamalah kepada orang kafir ataupun orang non-muslim ya. Nah, jadi yang dimaksud tentang yaitu bersikap keras terhadap orang kafir itu adalah bukan kafir yang seperti yang ada di negara kita ini, kan mereka tidak memerangi kita ya. Jadi kita ini hidup rukun walaupun berbeda paham ataupun berbeda agama. Nah, dakwah tetap jalan ya teman-teman. Yang bersikap keras terhadap orang kafir yang dimaksud adalah seperti yaitu kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kita. Nah, teman-teman, jadi bagaimana kita yaitu bermuamalah kepada orang non-muslim atau orang kafir. Nah, ini ada sebagian kaum muslimin juga ya ketika bertetangga dengan orang non-muslim, namun mereka malah ya melanggar tentang akidah, yaitu mereka malah ada yang mengucapkan hari raya orang non-muslim, bahkan ada yang mengikuti yaitu di gereja ya teman-teman ya. Ada yang menjaga gereja, bahkan ada yang ya ikut merayakan yaitu hari perayaan orang-orang non-muslim. Jadi kita ini bertoleransi beragama itu membiarkan ya orang-orang non-muslim itu dengan keyakinan mereka. Itulah sikap toleransi kita. Ya. Jadi kita tidak melarangnya. Itulah sikap toleransi. Namun kalau kita ikut yaitu dengan merayakan perayaan mereka, nah ini kita ini seolah-olah sedang menggadaikan akidah kita. Dan seolah-olah kita ini membenarkan ajaran mereka. Nah, maka dari itu apa yang dijelaskan oleh Ustadz Yazid ya, yaitu tentang ya kita ini tidak boleh mengucapkan hari perayaan mereka dan kita tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan mereka. Namun kita ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita walaupun tetangga kita ini orang non-muslim ataupun orang kafir. Lalu kemudian kalau kita berjual beli, bermuamalah itu boleh-boleh saja, tidak diharamkan dalam agama Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini ada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab Al-Buyu bahwasanya dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bersama Nabi SAW, kemudian datanglah seorang musyrik berambut panjang atau berambut acak-acakan, yaitu dengan membawa kambing yang digiringnya. Lalu Nabi SAW bersabda, silahkan dijual atau diberikan, atau berkata atau dihadiahkan. Maka ia menjawab, tidak, tapi dijual. Maka beliau SAW itu membeli darinya yaitu seekor kambing. Sahih Al-Bukhari. Nah teman-teman, jadi kita itu bermuamalah ya, jual beli ataupun bergaul dengan orang kafir, orang non-muslim itu diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Battah rahimahullah berkata, ya, muamalah bergaul dengan orang kafir diperbolehkan kecuali jual beli sesuatu yang digunakan membantu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, ya seperti ya itu ya kita memboikot ya. Karena apa ya? Karena mereka ini ya menjual produknya kepada kaum muslimin namun dipergunakan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah kepada orang non-muslim ataupun orang kafir. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.